Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dalam materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang proses terbentuknya atau berdirinya dinasti Ayyubiyah, yaitu terbentuk setelah dinasti Fatimiyah atau Daulah Fatimiyah yang dipimpin oleh khalifah yang terakhir, yaitu Al-Adid Billah. Al-Adid Billah itu mengalami kemunduran, kemudian diganti oleh Daulah Ayyubiyah. Nah, sekarang setelah Daulah Ayyubiyah terbentuk, ini ternyata mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya ada dalam bidang pendidikan, bidang kebudayaan, sastra, dan lain-lain. Nah, pada kesempatan kali ini kita yang pertama akan membahas tentang kemajuan dalam bidang pendidikan. Namun sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan kita semuanya sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya mari kita simak beberapa slide berikut ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini diharapkan mampu menjelaskan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah, yaitu kemajuan dalam bidang pendidikan. Pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, mereka juga menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini. Tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Madrasah yang dibangun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah. Lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo, yaitu Emesa, Hama, dan Balabak, mengikuti madhab Syafi'i. Pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk rakyat berupa rumah sakit terus-menerus mengalami pembenahan. Rumah sakit Al-Nuri ini menjadi rumah sakit kedua di Damaskus setelah rumah sakit Al-Walid dan ditambah fungsinya tidak hanya sebagai tempat pengobatan tetapi juga sebagai sekolah kedokteran. Pada bangunan monumen-monumen, Sultan Daulah Ayyubiyah melahirkan seni menulis indah. Prasasti yang ditulis menjadi daya tarik para ahli paleografi atau ilmu tulisan kuno Arab. Sejak saat itu diperkirakan seni kaligrafi atau menulis khot Arab gaya Kufi muncul dan berkembang. Kaligrafi gaya Kufi kemudian diperbarui dan melahirkan gaya kaligrafi Nashri. Salah satu prasasti yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dibaca terdapat di Menara Benteng Aleppo. Disebutkan dalam catatan orang Suriah dan Hidiyah, benteng pertahanan tersebut merupakan mahakarya arsitektur Arab kuno dan terus ada berkat jasa pemeliharaan dan renovasi. Pengembangan masjid sebagai lembaga pendidikan atau sekolah masjid juga sebagai museum menunjukkan pada masa Daulah Ayyubiyah terbangun konsep multifungsi yang berhubungan dengan masjid di Suriah. Bahkan pada pemerintahan selanjutnya setelah Daulah Ayyubiyah, yaitu masa pemerintahan Daulah Mamluk, melahirkan satu tradisi baru, yaitu mengukuhkan para pendiri sekolah masjid di bawah kubah bangunan yang mereka dirikan tersebut. Selanjutnya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan dan arsitektur.
Ia memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah di bawah kekuasaannya seperti Yerusalem, Mesir, dan lain-lain. Nah, di bawah ini terdapat peta yang menunjukkan kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu meliputi Yerusalem dan Mesir, juga Israel yang berada di Laut Mediterania. Ibnu Jubair menyebutkan ada beberapa juga madrasah di kota Iskandariah. Di antara madrasah terkemuka dan terbesar berada di Kairo dan memakai namanya sendiri, yaitu Madrasah Al-Salahiyah. Menurut sejarah Islam, jika Nizam al-Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan madrasah, yaitu Madrasah Nizamiyah. Maka setelah Madrasah Nizamiyah ini, madrasah terbesar adalah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang madrasah-madrasah tersebut tidak bisa ditemukan lagi, namun sisa-sisa arsitekturalnya masih bisa kita lihat. Pada tahun-tahun berikutnya, gaya-gaya arsitektur ini melahirkan beberapa monumen Arab yang indah di Mesir. Salah satunya yang terindah dan menjadi model terbaik adalah Madrasah Sultan Hasan di Kairo. Di samping mendirikan sejumlah madrasah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Bangunan kedua rumah sakit itu dirancang mengikuti model-model rumah sakit Nuriyah di Damaskus, yakni selain sebagai tempat pengobatan, juga sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Salah seorang dokter terkenal yang juga menjadi dokter pribadi Salahuddin Al-Ayyubi adalah Ibnu Maimun. Beliau beragama Yahudi. Demikian materi untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan untuk tugas peserta didik, tugas kalian coba jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, pada masa Daulah Ayyubiyah, selain sebagai tempat ibadah, masjid juga dipergunakan sebagai apa? Yang kedua, sebutkan apa saja nama-nama masjid yang dibangun pada masa Daulah Ayyubiyah. Silahkan tulis jawaban kalian ke dalam buku tugas kalian untuk dikumpulkan minggu besok, Sabtu besok. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.